Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 Program Pendidikan Farmasi Klinis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Doni Doli Siregar. Halo semua, perkenalkan nama saya Delvia Rewela Saragi. Halo, nama saya Destin Putri Lestari Zebua. Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Elmia. Halo, nama saya Claudia. Halo, nama saya Cesalia Estralas Maria Marpaung. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dinda Yusra Sabila Munte. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cikita Koinonia Bersembiri. Baiklah, jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman bisa menanyakan pertanyaan di kolom komentar. Langsung saja, selamat menyaksikan. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok untuk penulisannya, dimulai dengan garis baru atau alinea baru. Dan ada juga pengertian paragraf menurut Ramlan. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas beberapa kalimat untuk mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai penunjangnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, sekarang saya akan membahas bagaimana cara menentukan topik paragraf. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan topik. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan, atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Dalam kaitannya dengan paragraf, topik merupakan subjek utama dalam sebuah paragraf. Adapun kalimat topik yaitu merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok atau gagasan utama mengenai topik yang akan dikembangkan di dalam paragraf. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan topik dalam suatu paragraf? Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita harus membaca baris pertama dan baris kedua jika hanya ada satu paragraf, atau amati keseluruhan paragraf pertama dan paragraf terakhir jika ada lebih dari satu paragraf. Langkah kedua, cari kata kunci yang paling sering diulang-ulang di dalam bacaan, baik pada awal baris, begitu juga pada bagian-bagian selanjutnya, termasuk pada bagian kesimpulan. Dan yang ketiga, jika pertanyaannya tentang topik, maka jawabannya bisa berupa satu kata atau bentuk frase. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf. Paragraf digolongkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, jenis paragraf berdasarkan fungsinya, letak gagasan utama, dan isi. Pertama, jenis paragraf berdasarkan fungsi. Di dalamnya terdapat paragraf pembuka. Dalam suatu karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Paragraf isi. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam suatu karangan. Terakhir, paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya, atau karangan satu ke karangan lainnya. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Adapun di dalamnya terdapat paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terdapat di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf ineratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Adapun lanjutannya akan dibacakan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Ya teman-teman,
saya akan melanjutkan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang terakhir, jenis paragraf berdasarkan isinya, ini mana terbagi atas 5 buah paragraf. Pertama, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Kedua, paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang isinya memaparkan suatu peristiwa atau keadaan dalam bentuk tulisan sehingga membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami peristiwa tersebut. Ketiga yaitu adalah paragraf persuasif, yaitu suatu kalimat paragraf yang dimana isinya bersifat membujuk atau mempengaruhi pembaca sehingga pembaca tersebut dapat tertarik dengan gagasan atau ajakan yang telah dibuat. Keempat adalah paragraf argumentasi, yaitu sebuah kalimat paragraf yang dimana isinya meyakinkan pembaca sehingga pembaca dapat memperoleh dan menerima gagasan dari sebuah karya yang telah dibuat oleh sang penulis. Dan terakhir adalah paragraf narasi. Paragraf narasi yaitu sebuah kalimat paragraf yang dimana isinya menceritakan sebuah peristiwa atau keadaan yang membuat pembaca merasa terhibur atau terharu. Di video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama adalah diawali dengan huruf kapital dan diakhirin dengan tanda baca titik. Yang kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri atau menjorok ke kanan untuk jenis karangan biasa. Sedangkan untuk karangan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, letaknya berjarak 8 spasi. Yang ketiga, di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama. Yang keempat, memiliki satu kalimat topik utama dalam sebuah paragraf. Yang kelima, terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Yang keenam, menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan ke dalam kalimat penjelas. Ketujuh, menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang kedelapan, setiap paragraf menggunakan suatu kalimat topik dan selebihnya adalah sebuah kalimat pengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat utama. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini, aku akan menjelaskan tentang contoh paragraf berdasarkan tujuannya. Di sini saya akan memberikan contoh paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah contoh paragraf eksposisi. Beras adalah makanan yang berasal dari tanaman padi yang telah dipisahkan dari kulitnya. Beras ini memiliki berbagai macam jenis dan setiap jenisnya memiliki keunggulannya masing-masing, mulai dari kualitasnya, kandungan gizinya, bahkan harganya sekalipun. Tanaman padi ini memiliki ukuran 1 meter sampai 1,5 meter saja dan biasa ditanam oleh petani dataran rendah. Karena tanaman padi ini adalah salah satu tanaman berakar serabut sehingga tidak cocok ditanam seperti di pegunungan. Beras adalah salah satu bahan pokok orang Indonesia bahkan sejak zaman nenek moyang kita. Karena beras ini terkenal akan kandungan karbohidratnya yang banyak di dalam tubuh manusia. Dan salah satu beras yang menjadi favorit orang Indonesia adalah beras ketan. Tetapi beras ketan ini tidak dapat dijadikan sebagai makanan pokok dan biasanya dijadikan sebagai bahan makanan lainnya. Yang kedua adalah paragraf argumentasi. Media pendidikan merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun sebagian dari kita menganggap hal itu kurang penting. Di Indonesia saja penyebaran media pendidikan masih kurang merata. Contohnya saja di Papua. Di Papua, bahan pengajar masih sangat kurang, ditambah lagi dengan media pendidikan, sehingga tingkat kecerdasan setiap anak berbeda-beda antar daerah. Seharusnya upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa perlu ditingkatkan, sehingga tidak ada lagi kecerdasan setiap anak berbeda-beda antar daerah. Yang ketiga adalah paragraf persuasi. Pencemaran di Sungai Ciliwung sudah sangat parah, bahkan sudah dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung.
Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan sejumlah warga yang menggantungkan sumber air di Sungai Ciliwung akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran dalam menjaga lingkungan perlu ditanamkan di setiap masyarakat. Jika lingkungan terjaga, maka kita jugalah yang akan diuntungkan. Yang keempat adalah paragraf deskripsi. Pantai Nusa Penida memiliki keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana tenang, nyaman, dan jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang dan bentangan lautnya yang luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Penida menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali harus mengelola dan mengupayakan Pantai Nusa Penida sebagai tujuan wisata alternatif. Yang kelima adalah paragraf narasi. Di sebuah hutan tinggallah dua orang anak kembar yatim piatu yang bernama Safira dan Safria. Mereka tinggal di sebuah gubuk, dan keseharian mereka itu selalu berburu binatang untuk dimakan. Tidak lama kemudian mereka ditemukan oleh saudagar kaya yang saat itu sedang ingin berburu juga. Safira dan Safria pun dibawa ke rumah saudagar kaya itu untuk dijadikan sebagai anak angkatnya. Baiklah, sampai di sini saja saya menceritakan tentang contoh paragraf berdasarkan tujuannya. Untuk contoh selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh paragraf berdasarkan letak kalimatnya. Contoh paragraf berdasarkan letak kalimatnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, contoh paragraf deduktif. Lahan pertanian di Pulau Jawa semakin menyempit. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah populasinya. Penduduk yang bertambah mengakibatkan pembangunan semakin banyak, pembangunan rumah tinggal maupun tempat usaha yang menggusur lahan pertanian. Sekarang banyak ditemui sawah-sawah tidak ditanami lagi dengan padi, melainkan tembok-tembok beton perumahan. 2. Contoh paragraf ineratif. Kekurangan mengonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan tubuh lesu karena kekurangan vitamin. Daya tahan tubuh pun berkurang karena hal tersebut. Jika demikian, penyakit bisa dengan mudah menyerang ke dalam tubuh. Kurang mengonsumsi sayuran hijau dapat berisiko negatif bagi tubuh. Serat dalam sayuran hijau dapat memperlancar metabolisme tubuh. Tidak sedikit orang sembelit karena kurang mengonsumsi sayuran hijau. 3. Contoh paragraf induktif. Siswa sering tidak konsentrasi saat belajar di kelas. Kondisi ruangan yang kurang nyaman turut mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Kemampuan guru menyampaikan materi yang kurang profesional pun mengakibatkan siswa malas mengikuti pembelajaran. Kurangnya kesadaran belajar mandiri siswa juga turut memperparah tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah ini. 4. Contoh paragraf campuran. Siswa mesti rajin membaca buku. Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak. Semakin banyak informasi yang diserap oleh siswa, maka dia akan lebih mudah menerima pembelajaran. Dengan banyak membaca, siswa juga kaya akan kosakata bahasa. Jadi, seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Terima kasih telah menyaksikan hasil diskusi kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenaan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Dan semoga hasil presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.